Pak Prabowo ini, beliau ini kalau misalkan beliau kelak menjadi presiden, maka beliau ini akan menjadi presidennya Indonesia. Tapi bagi beliau sendiri, presidennya beliau adalah Pak Jokowi. Jadi ibaratnya nih ya, ibaratnya di belakang layar nih, Pak Prabowo tuh selalu telepon Pak Jokowi itu, Pak ini gimana nih Pak nih, ini itu bla bla segala macam. Dan Pak Jokowi sebagaimana beliau tetap tetap melayani Pak Prabowo gitu. Pak udah, misalkan contohnya misalkan food estate, mohon maaf ya, Pak ini gimana nih Pak nih, food estate nih kurang begini kurang begitu bla 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 segala macam. Jadi Pak Jokowi yang menenangkan, ibaratnya menenangkan Pak Prabowo, udah Pak terus lakukan itu bla 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 bla. Mungkin di tengah kepemimpinan Pak Prabowo kelak, beliau akan mengalami segala macam, misalkan kayak hujatan-hujatan gitu. Sebagaimana kita belajar dari yang terjadi pada Pak Jokowi, Pak Prabowo pun juga akan mengalami hujatan-hujatan inilah itulah. Tapi yang menjadi filter, tanda petik yang menjadi filter yang menenangkan Pak Prabowo adalah konsultasinya beliau dengan presidennya beliau, yaitu Pak Jokowi. Sebagaimana tadi aku bilang ya, bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden Indonesia, tapi presiden bagi Pak Prabowo sendiri adalah seorang Joko Widodo gitu maksud gue. Kalau bagaimana dengan Pak Ganjar? Pak Ganjar itu beliau itu benar-benar seorang replika lah, ibaratnya replikanya Pak Jokowi gitu. Pak Ganjar itu bagus untuk dalam berkomunikasi dengan rakyat, itu cukup bagus gitu. Begitupun juga dengan Pak Jokowi, walaupun masing-masing punya gayanya sendiri. Pak Ganjar adalah replika dari Pak Jokowi, bisa dibilang seperti itu. Nah ini Pak Anies nih, Pak Anies aku agak-agak bingung gitu loh, mau dibawa kemana gitu. Mohon maaf ya Pak Anies ya gitu. Walaupun juga aku punya banyak teman gitu, yang banyak teman-temanku yang mereka mengidolakan Anda itu benar-benar yang seperti itu gitu loh. Walaupun aku kadang berpikir, mohon maaf ya Pak Anies ya gitu. Kita nggak tahu nih, aku di sini berbicara dalam konsep netral karena aku benar-benar tidak tahu siapa yang kelak akan ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengemban takdir ini. Aku benar-benar tidak tahu, dan aku benar-benar membiarkan ini berjalan seperti apa adanya, tanpa intervensi apapun dan tanpa doa apapun gitu ya. Yang jelas aku hanya berdoa semoga yang terbaik yang diberikan gitu, karena bisa saja siapapun yang ditakdirkan itu memang berserah kepada kehendaknya, yang kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalkan nanti kelak misalkan memang Anda, aku tuh bingung apa ini seorang Anies itu. Meskipun kalau aku pelajari gitu, kalau aku selami dari beberapa yang mengidolakan Pak Anies itu, rata-rata yang mengidolakan Pak Anies itu hanya karena membenci Pak Jokowi gitu loh. Mohon maaf ya Pak ya, kembali lagi ya Pak ya. Saya tidak sedang untuk menjatuhkan Anda atau apapun itulah. Aku benar-benar tidak mengetahui apa yang kelak akan terjadi. Intinya begini. Intinya siapapun Anda, pahami seperti ini. Ada satu hal yang harus kita cermati di sini. Kita layak dan kita berhak untuk menjudge masa depan dengan seperti apa yang sebagaimana kita pelajari dari masa lalu. Contohnya, kita langsung aja kepada inti permasalahan adalah, aku benar-benar ingin seorang Pak Listio Sigit Prabowo, seorang Bapak Sanitiar Burhanuddin, seorang Bapak Mahfud MD, ini mereka tetap berada dalam posisi jabatan sebagaimana seperti saat ini. Karena apa? Karena penegakan hukum itu benar-benar terjadi di era saat mereka berada dalam posisi seperti ini. Sebagaimana kita menjudge apa yang akan terjadi di masa depan dan mempelajari masa lalu, kita pernah berada dalam satu era di mana Pak Mahfud MD itu benar-benar mempunyai kontribusi yang luar biasa. Ada satu titik di mana saat beliau menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ya, kalau nggak salah waktu itu, beliau melakukan sesuatu di situ yang benar-benar berpengaruh dalam hukum kita. Dan pada saat beliau tidak menempati suatu jabatan apapun, itu kayak terombang-ambing, dan kita benar-benar tidak bisa lagi kita tidak melakukan hal itu gitu. Dalam artian, jangan sampai orang baik tidak diberikan suatu posisi di mana beliau bisa berkontribusi lebih di dalam apa yang akan beliau jabat, begitu loh. Jadi dalam ketiga hal ini, mohon dengan sangat kepada anda nih para capres, tolonglah untuk yang ini, dan ini akan
dan ini akan aku upload, akan aku publish. Bahkan mungkin aku akan mencari sponsor dari para selebriti seperti Raffi, seperti Atta. Tolong dong di remake video ini gitu dengan gaya-gaya kalian gitu loh. Yuk kita ikut berkontribusi yuk dalam pembangunan bangsa gitu loh. Lo remake dengan apa konsep yang ada di sini saat ini, terutama dalam hal penegakan hukum ini ya. Tolong dong lo remake dengan gaya lo, lalu iklankan, lo sebar seluas-luasnya kepada masyarakat agar seorang seperti Bapak Mahfud MD, Bapak Listio Sigit Prabowo, Bapak Sadiqah Burhanuddin, mereka tetap berada di posisi di mana hukum bisa ditegakkan secara jelas. Saya rasa ini udah 6 menit lebih. Cukup sekian untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Dirgahayu kemerdekaan RI. I love you all. Merdeka. Berkibarlah